Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nomorendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema tari dan musik tradisional Bengkulu. Tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Pak Ajalan dan juga Pak Yusuf. Saya kembali ke Pak Yusuf nih, berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya nih Pak, bahwa sedikit ada kendala juga ketika tari dan juga musiknya ini kan terpisah nih, tapi harus dalam sebuah pertunjukan harus bersatu dan harus kawin dalam tanda kutip ya Pak. Nah ini untuk saat ini seperti apa Pak? Apakah supaya lebih simpel udah pakai rekaman aja musiknya, itu seperti apa Pak? Jadi kalau kita menggarap sebuah tari untuk seni pertunjukan, daya tariknya dengan memakai rekaman itu agak hambar. Ya. Lebih enak dia kalau langsung musik langsung, musik hidup. Dan kelemahan kalau kita memakai rekaman, andai kata nantinya di dalam perjalanan dia menyajikan tari itu ada yang salah, sulit dia membalikan itu, musiknya nggak bisa ini. Musiknya tidak menyesuaikan dengan tariannya ya. Jadi mau tak mau dia harus mengikuti musik yang ada. Tapi kalau tadinya dia memakai dengan musik langsung, andai kata tadinya penarinya ada yang salah, musiknya langsung menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Temponya juga bisa disesuaikan juga, ya Pak ya. Nah, itu bedanya. Dan perkembangan tari tradisi yang diangkat untuk menjadi sebuah seni pertunjukan sekarang itu kesulitan oleh penata-penata tari yang ada sekarang. Dia sulit untuk melihat bentuk tradisi yang asli. Seharusnya untuk menggarap sebuah tari digarap untuk sebuah tari seni pertunjukan, dia harus melihat dulu bagaimana aslinya, sehingga identitasnya itu tidak begitu lari. Nilai awalnya tidak hilang ya Pak ya. Makanya sekarang itu kalau kita lihat ya, kalau kita menyaksikan di bulan Tabur, itu ada lomba tari. Nah pada umumnya peserta-pesertanya itu yang diangkat itu tari-tarian yang dalam bentuk yang bisa diiringi dengan musik dol. Karena dia untuk menggarap tari, mengangkat tari tradisi dari daerah-daerah lain maupun di daerah Kota Medan sendiri, karena dia sulit untuk melihat aslinya. Jadi untuk menggarap ke dalam bentuk seni pertunjukan, dia sulit. Takut nanti koreografer terlalu lari dari keasliannya. Oke, jadi kebanyakan malah sekarang gerakan tarinya yang menyesuaikan dengan musiknya ya Pak, jadi seperti itu. Ya. Oke. Makanya sekarang itu untuk kita Bengkulu sulit orang-orang di luar Bengkulu, wah kok tari Bengkulu, sulit dia membacanya. Oke. Tapi kalau kita melihat dari daerah lain, walaupun kita tidak mengerti bentuk tariannya, kita tahu tuh, wah kok tari Sunda, ikut tari Padang. Tapi untuk membaca identitas dari Bengkulu sulit, kecuali yang tari-tarian dalam bentuk seni tabur tadi. Tapi di dari kabupaten-kabupaten sulit membacanya. Oke. Ya kalau yang untuk dalam bentuk tabur ya cepat kenal. Oke, saya ingin ke Pak Jalon. Gimana nih Pak tanggapannya Pak berkaitan dengan mungkin ciri khas mungkin yang bisa sebagai pengenal supaya yang membedakan dari daerah lain itu seperti Jadi apa, Pak? sebelum ciri khas dari seni tari itu yang terdapat di kabupaten atau wilayah di Provinsi Bengkulu ini, kita lihat kedudukan musik dalam kegiatan seni itu ya. Kalau kita lihat kedudukan musik dalam kegiatan seni, ada dia dikatakan sebagai bagian, ya, bagian. Ada dia dikatakan sebagai pengiring, ada sebagai penopang. Nah, sebagai pengiring, apa yang dikatakan Pak Yusuf tadi, bahwa musik selalu difungsikan sebagai pengiring dalam sebuah sajian tari. Nah, antara musik dan tari ini harus ada partnership, kerjasama. Di mana tari, begitulah musiknya.
Nah, musik ini nggak berdiri sendiri, tapi memang harus menyatu dalam iringan tari. Nah, bagaimana keunikan dalam sajian ini? Kita melihat dari unsur etnis yang berkembang di kabupaten ya Pak Yusuf ya. Kita banyak sekali etnis yang tumbuh seperti yang saya bilang tadi, 9 kabupaten dan 1 kota. Ini keragaman tarinya bermacam-macam. Nah, musik pengiringnya juga bermacam-macam juga. Kalau seandainya di Kabupaten Bengkulu Selatan, kita kenal dengan iringan musik kulintang sebagai penyajian tari andun. Kalau di Kabupaten Bengkulu Utara, kita kenal dengannya adanya serunai atau dep. Nah, itulah sajian musik pengiring tari keje. Nah, lalu apa yang dikatakan sebagai bagian? Musik ini dikatakan bagian. Nah, seperti gini, tidak semua musik hadir dalam kegiatan tersebut. Kayak upacara tabot, dol disajikan pada saat ritual tabot, pada saat tanggal 1 sampai 10 Muharram. Selepas itu, dol ini hanya disajikan sebagai hiburan. Dia tidak lagi digunakan sebagai ritualisasi. Nah, pada tanggal 1 sampai 10 Muharram itulah dikatakan ritualisasi. Nah, sebagai penopang, kedudukannya sebagai penopang, nah hadirnya musik pada saat pengiring tari menjadikan sebuah semangat. Membangkitkan suasana, memberikan kehikmatan. Nah, kayak serunai dalam sajian tari persembahan, tari dalam penyambutan tamu-tamu agung atau pengantin yang akan datang. Dengan adanya gendang serunai ini, pengantin yang masuk itu enggak berlari dia, agung dia masuk. Jalan santai, ya, tenang. Nah, kalau coba kita sajikan dol, waktu pengantin akan datang, ya mungkin mencari itu. Nah, ada 3 kedudukan itulah dalam kegiatan seni ini. Seni musik sebagai bagian pengiring dan penopang suasana. Nah, teater dia tidak menggunakan sebagai pengiring, dia sebagai penopang suasana. Karena dengan adanya suasana musik, teater itu akan hidup. Interpretasi atau penjiwaan seorang pemain akan larut dalam musik yang disajikan itu. Oke, nah berkaitan dengan ciri khas ini tadi Pak, ini apakah karena faktor keragaman juga yang ada di Provinsi Bengkulu karena tiap daerahnya walaupun berdekatan ini berbeda-beda, atau karena seperti apa? Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kalau kita mendengar musik ataupun melihat tarian, kita tahu ini dari daerah A atau daerah B. Nah, tapi Bengkulu agak sulit kita Pak. Ya, itulah salah satu ciri dari kesenian yang hadir tadi yang saya bilang tumbuh berkembang di daerah. Kalau kita mainkan gendang serunai, orang akan tahu bahwa itu musik Bengkulu. Kita mainkan dol, orang tahu itu pasti orang Bengkulu. Seperti dol ya, di Jawa Barat, orang-orang Jawa Barat itu mainkan dol. Orang nggak mengatakan bahwa itu orang Jawa Barat. Pasti orang mengatakan itu orang Bengkulu. Kenapa? Karena alat musik itu menjadikan sebuah ciri khas. Oh, itu alat musik Bengkulu. Karena dia alat musik Bengkulu, tentu saja pemainnya dianggap orang Bengkulu. Kayak kita masih mainkan musik Sumatera Barat, kita orang Bengkulu. Orang nggak mengatakan bahwa kita orang Bengkulu. Orang mengatakan kita orang Sumatera Barat. Karena apa? Sajian musik yang ditampilkan itu merupakan sajian musik tradisional yang menjadi ciri khas di Sumatera Barat. Oke. Nah, begitu juga pedol tadi kan, begitu juga gamelan Jawa itu. Kalau kita main, orang nggak mengatakan bahwa itu orang Bengkulu, karena yang main itu alat musik dia, alat musik mereka. Itulah salah satu alat musik ini menjadikan sebuah ciri khas atau pengenalan seni di wilayah daerah. Oke. Kalau di Sanggar sendiri Pak, musiknya yang dimainkan genrenya apa aja itu Pak biasanya Pak? Ya, kita di S3P ini karena kita sifatnya pembinaan anak-anak, alat-alat musiknya ya kita menggunakan bentuk-bentuk alat musik sederhana tradisional ya, meskipun sederhana anak-anak itu kalau dapat ya kita bagaimana anak itu bisa mengenal alat musik tradisional seperti gendang panjang ya. Bagaimana kita latih dengan pola-pola irama yang terdapat dalam kaidah musik Bengkulu. Gendang Melayu juga bagaimana anak-anak dapat mempelajari pola-pola irama yang terdapat dalam kesenian Bengkulu. Jadi itulah yang kita inikan. Kalau melodinya juga kita ajarkan kecapi, serdam
Terus ada juga suling, asruna, kita ajarkan juga kulintang sebagai alat musik melodi. Dan alhamdulillah sekarang di S3P ini anak-anak dari SD, SMP, SMA ini sudah mengenal alat-alat musik berbentuk melodi maupun berbentuk ritme ya. Ritme dalam kesenian alat musik Bengkulu, melodi dalam kesenian alat musik Bengkulu. Berarti memang diajarin dari nol, dari sama sekali belum pernah pegang alat musik itu Pak? Betul, ya betul. Dia dari nol, dari sekolah. Kadang-kadang, kebetulan saya dari SMA, tenaga pengajar fungsional. Karena di sekolah ini nggak mungkin kita mengajar anak-anak itu utuh. Ya kalau kita diajarkan di kelas, ya yang lain akan terganggu dengan bunyi-bunyian, kan? Padahal alat musik ini kalau gendang ini mau ditabuh, ya Pak Yusuf ya, mau ditabuh. Kalau kecapi mau dipetik. Nah, suaranya kan kalau pelan nggak dengar kita, makanya kita harus kencang. Nah untuk itulah kami menambah ilmu yang mungkin kurang didapat di sekolah itu. Anak-anaknya saya bawa dalam satu wadah. Ada juga namanya ekstrakurikuler seni budaya. Nah disitulah kami mengajarkan kesenian-kesenian atau alat musik tradisional Bengkulu yang mungkin nantinya dapat berfungsi pada tujuan yang akan datang. Oke, karena tadi sudah sedikit disinggung masalah pelajaran seni ini di sekolah, kita akan nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan bagaimana sistem pendidikan ini mensupport kegiatan seni dan budaya yang ada di Provinsi Bengkulu di segmen selanjutnya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.